Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dan punya waktu luang seperti ini buat sekedar ngobrol dari hati ke hati. Sahabatku semua, pernah nggak sih kamu lagi diam sendirian, terus tiba-tiba di kepala itu ramai banget? Ada suara yang bilang, kamu itu gak cukup baik, atau nanti kalau gagal gimana? Atau, aduh, kayaknya dia gak suka deh sama saya. Rasanya berat ya. Kita sering menyebutnya dengan overthinking. Tapi sebenarnya ini adalah pola pikiran negatif yang sedang bekerja. Nah, sahabatku semua, kali ini saya mau melanjutkan obrolan yang sebelumnya mengenai pondasi menata ruang batin. Dan sekarang mengajak sahabat semua buat benar-benar mengenali dan memahami pikiran negatif itu. Bukan untuk dilawan dengan kasar, tapi buat kita pelajari sifatnya, supaya kita bisa lebih tenang dan berdaya dalam menjalani hidup sesuai tuntunan Allah. Sahabatku semua, dalam hidup ini sebenarnya segala sesuatu yang terjadi itu sifatnya netral. Kejadian itu cuma kejadian. Yang bikin dia jadi terasa pahit atau manis itu adalah pikiran kita terhadap kejadian itu. Coba deh kita ingat-ingat alurnya pada video sebelumnya. Ada kejadian yang pertama, lalu muncul pikiran. Pikiran itu melahirkan perasaan. Perasaan itu memicu perilaku, dan perilaku itulah yang menghasilkan hasil dalam hidup kita. Contoh sederhananya begini. Ada teman kita lewat, tapi nggak menyapa. Nah, kalau pikiran kita saat itu, dia sombong banget, perasaan kita bakal marah, lalu perilaku kita mungkin jadi ketus, dan hasilnya hubungan kita menjadi nggak harmonis. Tapi kalau pikiran kita, oh mungkin dia lagi buru-buru atau nggak lihat sama kita, perasaan kita tetap tenang, kita tetap bisa menyapa duluan, dan hasilnya hubungan tetap baik. Ini persis seperti yang Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, saya sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita selalu berprasangka baik atau husnudzon terhadap ketetapannya, insya Allah hati kita bakal jauh lebih lapang. Nah, sahabatku semua, saya mengerti bahwa mengubah pikiran itu gak semudah membalikkan tangan. Kenapa? Karena pikiran negatif punya 4 sifat yang menjebak. Pertama, otomatis. Dia muncul begitu saja tanpa kita diundang. Seperti tamu tak diundang yang tiba-tiba datang duduk di ruang tamu kita. Contohnya begini. Pernah tidak saat kita bekerja, kita tiba-tiba atasan memanggil, harus ke ruangannya. Sebelum masuk saja, pikiran kita nih
sudah kemana-mana. Wah, jangan-jangan saya melakukan kesalahan. Apa saya akan dimarahi? Apa ada pekerjaan yang tidak beres? Begitu pintu diketuk, jantung mulai berdebar. Padahal saat masuk ternyata atasan hanya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan yang sudah kita selesaikan. Artinya apa? Pikiran negatif itu datang tanpa diundang. Ia muncul begitu saja. Yang kedua, terdistorsi. Seringkali nggak sesuai dengan kenyataan. Ibarat kita pakai kacamata yang buram atau warnanya gelap. Jadi lihat dunia juga gelap semua. Misalnya begini. Seorang teman melewati kita tadi ya, tanpa menyapa. Pikiran langsung berkata, dia sengaja mengabaikan saya. Padahal bisa jadi ia sedang memakai earphone atau sedang memikirkan keluarganya yang sakit, atau bahkan ia memang tidak melihat kita. Lihat, faktanya hanya satu kan? Teman kita itu lewat tanpa menyapa. Tapi pikiran kita sudah menambahkan cerita yang belum tentu benar. Inilah mengapa kita perlu berhenti sejenak sebelum mempercayai setiap isi kepala kita. Yang ketiga, menghalangi tujuan. Dia bikin kita diam di tempat, takut melangkah, dan akhirnya nggak bisa jadi versi terbaik diri kita. Sahabat, berapa banyak sih impian yang sebenarnya gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena kita kalah oleh pikiran sendiri. Ada seseorang yang sebenarnya pandai, ia ingin membuka usaha kecil, namun muncul pikiran, kalau gagal gimana? Nanti orang menertawakan saya. Bagaimana kalau rugi? Akhirnya usaha itu tidak pernah dimulai. Yang keempat, masuk akal. Nah, ini yang paling berbahaya. Dia seringkali terdengar sangat logis, padahal itu hanya tipuan ego kita. Pikiran negatif hampir selalu terdengar logis. Misalnya begini, seseorang berkata, saya tidak jadi berdakwah dulu, ilmu saya belum sempurna. Kalimat itu terdengar bijaksana. Padahal bisa saja itu hanya alasan untuk menunda berbuat baik. Ada juga yang lain berkata, saya nanti saja bersedekahnya kalau rezeki sudah banyak. Sekilas masuk akal. Namun kalau menunggu kaya baru mau berbagi, bisa jadi kesempatan berbagi itu tidak akan pernah datang. Pikiran negatif memang pandai mencari alasan. Ia membuat kita merasa keputusan kita sudah benar. Padahal sebenarnya kita hanya sedang menghindari rasa takut. Betul tidak? Oleh karena itu, jangan hanya bertanya, apakah pikiran ini masuk akal? Tapi tambahkan satu pertanyaan lagi. Apakah pikiran ini membawa saya lebih dekat kepada Allah atau justru menjauhkan saya dari kebaikan? Nah, kalau sebuah pikiran membuat kita malas beribadah, kemudian berprasangka buruk, enggan memaafkan, takut mencoba hal yang baik, atau terus hidup dalam kecemasan, maka kita perlu berhenti sejenak dan memeriksanya. Bisa jadi yang sedang berbicara itu bukan kenyataan, melainkan hanya pikiran yang belum tentu benar. Makanya
Kita perlu belajar menangkap pikiran itu sebelum dia berubah jadi perasaan yang merusak. Nah, sahabatku semua, dari 4 karakter ini ada satu hal yang sangat penting untuk kita ingat. Ya, nih perlu diingat. Kita tidak bisa menghentikan pikiran negatif agar tidak muncul. Tetapi kita bisa belajar untuk tidak langsung mempercayainya. Dan itulah awal dari kebebasan. Karena ketika kita tidak lagi menjadi budak dari sebuah pikiran yang muncul, kita mulai mampu memilih respon yang lebih bijaksana. Sahabatku semua, selanjutnya saya akan mengenalkan tentang 10 bentuk distorsi pikiran. Kenapa dengan distorsi pikiran? Karena distorsi pikiran ini sangat menarik, ya. Dan seringkali kita baru menyadari bahwa ternyata selama ini bukan kenyataan yang membuat kita menderita, tetapi cara kita melihat kenyataan tersebut. Nah, sahabatku semua, saya ulangi lagi ya, bahwa ada beberapa jenis gangguan sinyal atau distorsi pikiran yang sering kita alami. Dan nanti coba cek mana yang paling sering mampir di sahabat semua. Ini yang pertama, namanya mental filtering atau penyaringan pikiran. Ibarat kita pakai kacamata yang cuma bisa lihat warna hitam. Kamu punya segudang prestasi atau kebaikan, tapi ada satu kesalahan kecil dan pikiran kamu cuma fokus di satu kesalahan itu saja, sampai yang lainnya tidak kelihatan. Contoh, kamu presentasi dengan lancar selama 30 menit, tapi di akhir ada satu pertanyaan yang kamu kurang lancar untuk menjawabnya. Hasil, kamu merasa seluruh presentasimu gagal total. Padahal dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Kalau kita cuma fokus di satu hal buruk, kita jadi kufur nikmat terhadap ribuan nikmat lainnya. Yang kedua, black or white thinking, berpikir hitam putih. Pola pikir ini gak kenal kompromi. Semuanya harus sempurna atau gagal total. Gak ada warna abu-abu atau proses di tengahnya. Contoh, kalau saya gak dapat nilai A, berarti saya bodoh banget. Begitu pikiran kita seperti itu, ingatlah bahwa Allah melihat proses dan ikhtiar kita, bukan sekedar hasil akhir yang sempurna di mata manusia. 3. Overgeneralization, generalisasi yang berlebihan. Hanya karena satu kejadian buruk terjadi sekali, kamu langsung menyimpulkan hal itu akan terjadi terus-menerus selamanya. Contohnya, ketika sekali ditolak saat melamar kerja, langsung mikir, saya ini emang gak bakal pernah dapat kerjaan seumur hidup. Yang keempat, mind reading, seakan membaca pikiran. Kamu merasa tahu bahwa apa yang dipikirkan orang lain tentang kamu, dan biasanya yang kamu pikirkan itu adalah hal negatif, padahal belum tentu benar. Contoh, teman gak balas chat dengan cepat, kamu langsung mikir, dia itu pasti marah sama saya, atau dia udah gak mau temenan lagi ya dengan saya. Ini namanya suudzon. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12.
Jauhilah kebanyakan purbasangka atau prasangka, karena sebagian dari purbasangka atau prasangka itu adalah dosa. Yang kelima, catastrophizing, melebihkan yang berbahaya. Ini adalah kebiasaan membayangkan skenario terburuk yang sangat ekstrim dari masalah yang sebenarnya kecil. Contoh, baru ngerasa pusing dikit langsung mikirnya, jangan-jangan kena penyakit mematikan dan besok bakal meninggal. Hal ini mengingatkan kita bahwa jangan mendahului takdir dengan ketakutan yang belum tentu ada. Mintalah perlindungan Allah dari rasa cemas yang berlebih. Yang keenam, personalisasi, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kamu merasa bertanggung jawab atau bersalah atas satu kejadian luar biasa yang sebenarnya di luar kendalimu. Contoh, acara keluarga jadi berantakan karena hujan deras. Terus kamu merasa itu salahmu karena kamu yang mengusulkan acara itu. Nah, dalam kondisi ini kita harus ingat konsep qadarullah. Semuanya terjadi atas izin Allah, bukan semata-mata karena kekuatan atau kesalahan kita sebagai manusia. Yang ketujuh, labeling, memberi label pada diri. Bukannya mengakui kesalahan pada perilaku, kamu malah memberi stempel buruk pada seluruh identitas dirimu. Contoh, pas lupa membawa kunci, kamu nggak bilang saya lupa, tapi malah bilang saya emang orangnya pelupa, ceroboh banget dan nggak berguna. 8. Berpikir harus atau seharusnya. Kamu membebani dirimu atau orang lain dengan aturan-aturan kaku yang kalau nggak terpenuhi bikin kamu merasa bersalah atau marah. Contohnya, saya seharusnya sudah sukses di umur segini. Atau dia harusnya tahu apa yang saya mau tanpa saya bilang. Nah, cobalah ganti kata harus dengan saya ingin atau akan lebih baik jika, supaya hati menjadi lebih tenang. 9. Fortune telling, meramal masa depan. Mirip ini dengan catastrophizing, tapi itu lebih ke arah meyakini bahwa masa depan pasti akan suram tanpa ada bukti yang jelas. Contohnya begini, saya nggak mau coba daftar beasiswa itu, pasti bakal gagal juga kok. Nah, jika ini terjadi bisa menutup pintu harapan. Rasulullah menyukai al-fa'lu, kata-kata yang baik atau optimis. Selalulah berharap yang terbaik dari Allah. Yang ke-10 ini emotional reasoning, penalaran emosional. Kamu menganggap perasaan negatifmu adalah bukti kebenaran kenyataan. Contohnya begini, saya merasa minder banget hari ini. Itu berarti saya emang lebih rendah dari orang-orang di sekitar saya. Nah, perasaan itu fluktuatif dan sering menipu. Jadi jangan jadikan perasaan yang lagi down sebagai standar untuk menilai siapa dirimu sebenarnya. Nah, sahabatku semua, itulah 10 distorsi pikiran yang sering bikin kita lelah sendiri. Setelah kita tahu, ayo mulai sekarang kita belajar untuk lebih teliti lagi menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau si tukang tipu itu muncul, langsung ingat kalau itu cuma distorsi, bukan kenyataan. Semangat ya. Pelan-pelan kita perbaiki isi ya kepala kita dan perasaan kita supaya hati jadi lebih tenang.
Oke, sahabatku semua. Mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang bertanya, bagaimana sih caranya mengelola itu semua? Nah, untuk mengelolanya kita pakai latihan memilih pikiran. Saya kasih contoh nyata ya dari teman-teman kita. Contoh, pada situasi ketika HP jatuh dan layarnya retak pas kita lagi buru-buru. Pikiran lama berpikir atau mengatakan, aduh, sial banget hari ini. Kenapa sih saya ceroboh banget? Habis deh uang buat benerin HP. Perasaan kita menjadi panik, kesal, dan menyesal. Latih kita kepikiran baru. Qadarullah, mungkin Allah selamatkan saya dari musibah yang lebih besar lewat HP yang retak ini. Alhamdulillah, datanya masih aman dan HP-nya masih nyala. Bagaimana perasaan? Lebih lega dan bisa bersyukur kan? Atau contoh lain, harus menanggung utang orang tua yang jumlahnya banyak. Nah, pikiran lama kita, ini bukan tanggung jawabku. Kenapa saya yang kena getahnya? Orang tua merepotkan sekali. Perasaan lelah, marah, merasa jadi korban. Ganti kepikiran baru. Mungkin ini jalan surga yang Allah kasih buat saya lewat bakti kepada orang tua. Birrul walidain. Rezeki itu titipan dan saya percaya Allah akan ganti dengan jalan yang tak terduga. Nah, bagaimana perasaan? Ikhlas, tenang, dan bisa juga merasa berdaya. Lihat kan bedanya? Kejadiannya sama, tapi karena kita memilih pikiran baru, ya, rasanya di hati jadi beda kan? Nah, baiklah sahabatku semua. Perjalanan memahami pikiran ini adalah proses belajar seumur hidup. Gak apa-apa kalau sesekali masih kecolongan berpikiran negatif. Yang penting kita sadar dan mau balik lagi untuk memilih pikiran yang lebih memberdayakan. Ingat, pikiran adalah ladang. Ya. Kalau kita tanam prasangka baik dan syukur, maka kedamaian yang akan kita tuai. Tapi kalau kita biarkan rumput liar pikiran negatif tumbuh, maka kecemasan yang akan merajalela. Mari kita mulai belajar untuk lebih menjiwai setiap proses. Berlatih setiap hari, dan nanti kalau sudah bisa, kita juga bisa ajarkan sama orang lain juga. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan hari ini. Semoga Allah selalu menjaga hati dan pikiran kita dalam ketenangan. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.